Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu, silakan. Doa selesai. Baik, kali ini kita akan belajar topik tentang menjalin hubungan dengan pelanggan. Topik ini sangat penting. Kenapa? Karena menjadi salah satu keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing yang harus dimiliki oleh perusahaan kalau dia ingin menang dalam persaingan di pasar. Karena bahwa berbagai keunggulan kompetitif yang kita miliki sekalipun, strategi bisnis, pendekatan-pendekatan pemasaran, kemudian juga produk yang berkualitas, yang selalu inovatif, kemudian juga kemampuan berproduksi maupun juga akses pasar, itu sebagai keunggulan bersaing kita dan sudah kita miliki. Tetapi itu semua lambat laun juga akan dicontoh, juga akan di copy paste oleh pesaing kita. Nah, ada satu keunggulan bersaing yang harus dimiliki oleh pebisnis kalau ingin bisnisnya survive dan unggul di dalam persaingan dan tidak mudah dicontoh atau di copy paste oleh pesaing kita. Apa itu? Yaitu adalah pengetahuan dan kemampuan kita dalam membina hubungan baik dengan pelanggan, menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Oleh karena itu, no one can copy your knowledge and relations with your customers. Ya. Nah, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan agar kita mampu membangun dan menjalin hubungan dengan pelanggan? Maka kita perlu membangun dan menciptakan baik itu yang pertama nilai pelanggan, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, dan mempertahankan pelanggan kita. Jadi ada 4 hal itu yang harus dilakukan ya agar kita memiliki keunggulan bersaing di pasar sebagai seorang bisnis ya, agar bisnis kita tetap eksis ya. Baik, kita lanjut. Nah, bahwa membangun nilai dan juga kepuasan dan loyalitas pelanggan itu menurut Kotler dan Keller tahun 2009 bahwa inti dari setiap bisnis memang menciptakan pelanggan yang loyal. Jadi bukan memperoleh keuntungan ya, tapi bagaimana keuntungan itu diperoleh dengan cara menciptakan pelanggan yang loyal. Nah, pelanggan yang loyal itu disebabkan nilai yang diciptakan oleh pebisnis yang dihantarkan kepada pelanggan melalui produk dan layanan yang diberikan. Nah, suatu bisnis sukses itu jika berhasil mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan nilai pelanggan. Itu yang harus diingat dan dilakukan oleh seorang bisnis. Nah, manajer yakin bahwa pelanggan adalah pusat laba. Dan bahkan sekarang, di zaman sekarang atau di zaman now, manajer tidak lagi menggunakan piramida organisasi tradisional, dan sekarang menggunakan piramida organisasi yang terbalik. Seperti apa? Seperti di gambar berikut ini. Yaitu di piramida yang berwarna kuning. Jadi kita bisa melihat di piramida yang berwarna kuning bahwa pelanggan adalah pusat laba, maka pelanggan menjadi pusat perhatian dari pebisnis dalam membuat kebijakan ataupun strategi bisnisnya agar selalu berorientasi pada pelanggan dengan memasang SDM kita di garis terdepan untuk memantau, mendengar, ya, dan merekam, mendapatkan masukan-masukan setiap apa yang diinginkan oleh pelanggan kita. Kemudian itu akan menjadi dasar bagi manajemen menengah untuk mengambil keputusan dan selanjutnya juga manajemen puncak untuk mengambil keputusan. Dengan demikian, di dalam bagian organisasi zaman now, ini nama lainnya adalah berorientasi pada pelanggan atau customer oriented atau market oriented agar kita survive di pasar. Berikutnya, di sini kita paparkan untuk membina hubungan baik dengan pelanggan, ya, dengan cara menciptakan atau membangun nilai, kepuasan, dan loyalitas yang tinggi dari pelanggan, maka kita harus melakukan beberapa hal, dan itu ada, sebentar kita baik, ada 5 hal ya. Kita harus melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, kita harus mempertimbangkan nilai yang difikirkan pelanggan atau yang dipersepsikan pelanggan. Harus selalu menjadikan nilai yang dipersepsikan pelanggan itu sebagai salah satu cara untuk membangun nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang kedua, kita harus mempertimbangkan dan menerapkan ya, mencapai yang namanya total kepuasan pelanggan. Yang ketiga adalah selalu mengukur kepuasan pelanggan.
dalam rangka untuk mengambil keputusan yang tepat. Kemudian ya menjamin mutu produk dan juga melakukan namanya manajemen mutu total atau total quality management. Ya, jadi itu 5 hal yang harus dilakukan agar hubungan baik dengan pelanggan itu dapat tercipta melalui upaya mencipta dan membangun nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, nah di zaman sekarang ini terkait dengan 5 hal tadi, jadi terkait dengan 5 hal tadi ada kita mulai dengan menjelaskan yang pertama bahwa nilai yang dipersepsikan oleh pelanggan atau customer perceived value itu kita jelaskan sebagaimana slide di bawahnya itu, bahwa saat ini konsumen itu sudah lebih terdidik ya, dan lebih berpengetahuan, apalagi di zaman now era terbukaan informasi ya, IT yang mudah dan bahkan bermanfaat, dan konsumen memiliki penguasaan internet. Nah ini melalui media sosial sehingga demikian ya. Kemudian sehingga mereka mudah untuk melakukan verifikasi jika perusahaan mengklaim barangnya bagus, itu konsumen dengan mudah untuk melakukan pengecekan apa yang dikatakan oleh pebisnis tersebut ya. Dan dengan demikian konsumen juga mudah mencari alternatif yang lebih unggul. Nah, apa yang disebut dengan CPV atau nilai yang dipersepsikan pelanggan? Pada dasarnya CPV itu ada 2 hal ya dikelompokkan. Jadi yang pertama adalah total manfaat pelanggan, yang kedua total biaya pelanggan. Dan macam-macamnya ini Anda bisa lihat di sini bahwa untuk total manfaat pelanggan terdiri dari manfaat produk, manfaat jasa, manfaat personil, juga manfaat citra. Jadi dari berbagai manfaat tersebut disebut sebagai total manfaat pelanggan yang pelanggan juga ingin dapatkan. Kemudian yang kedua total biaya pelanggan yang merupakan biaya moneter, biaya waktu, biaya energi, dan juga biaya psikologis. Dan keempat macam total biaya tersebut juga ingin konsumen dapatkan dalam kondisi yang minimalis. Sedangkan total manfaat ini pelanggan ingin mendapatkan dalam kondisi yang maksimalis. Nah, cara konsumen mengambil pilihan, jadi cenderung konsumen itu memaksimalkan nilai, gitu ya. Silakan dibaca. Nah, tawaran mana yang cenderung menghantarkan nilai yang tertinggi di mata konsumen, nah, itu yang konsumen akan pilih, cenderungannya seperti itu. Nah, yang kedua, cara konsumen mengambil pilihan adalah sesuai atau tidaknya penawaran dengan harapan akan mempengaruhi kepuasan pelanggan dan besarnya probabilitas pelanggan akan membeli produk itu lagi. Jadi sebaiknya penawaran kita sebagai seorang pebisnis itu kita dengan cara memaksimalkan baik itu manfaat maupun meminimasi total biayanya. Dengan demikian bisnis kita akan menjadi sebuah bisnis dengan tawaran yang lebih baik dibandingkan pesaing kita. Nah, CPV ini tidak lain adalah selisih antara penilaian pelanggan prospektif atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya. Jadi kalau pelanggan, misalnya kita sebagai pelanggan menilai produk A dengan produk merek A dengan produk merek B, maka selisih penilaian kita mana yang terbaik di antara dua produk itu. Ya, yang terbaik apa? Total manfaatnya dan minimize biaya untuk memperoleh produk A, gitu ya. Jadi selisih di antara total biaya dan total manfaat itu, yang selisihnya terbesar itulah yang biasanya cenderung untuk konsumen melakukan pilihan, menjatuhkan pilihannya untuk melakukan pembelian. Nah, apa yang disebut dengan total manfaat dan total biaya tadi sudah kita jelaskan singkat di sebelah kiri. Silakan untuk dikembangkan penjelasannya, kita lanjutkan. Nah, ini juga penggambaran yang mudah tentang total manfaat dan total biaya itu seperti apa dan cara mengukur CPV seperti apa. Ini kita bisa melihat di sini ada yang namanya semacam diagram atau kurva ya. Bahwa total manfaat itu terdiri dari, ya kalau tadi kan ada 4 macam, sekarang kelompokkan menjadi 3 macam, yaitu fungsional, ekonomi, dan psikologis. Jadi total manfaat itu, kemudian total biaya itu tadi sudah disebutkan juga di slide sebelumnya, ada biaya waktu. Nah, sedangkan selisih antara total manfaat dan total biaya itu disebut sebagai apa? Customer perceived value. Nah, sekarang penjelasannya begini. Jika konsumen A menilai CPV merek A itu lebih besar daripada CPV merek B, jadi menilai manfaat dan itu total manfaat dan juga selisih antara total manfaat dan total biaya, maka konsumen akan cenderung memilih merek. Nah, kecuali ini konsumennya memiliki misi lain ya, bisa saja dia punya misi pribadi karena dia menjadi konsumen yang membelikan teman-temannya, tapi dia punya misi membuat keuntungan, maka walaupun
total manfaatnya kurang, tetapi secara total biaya lebih, maka dia akan cenderung mengambil yang total biayanya lebih rendah, misalnya. Selanjutnya, ini juga penggambaran lebih jelas tentang nilai pelanggan itu apa, ya. Itu selisih antara jumlah nilai dan jumlah biaya dari suatu tawaran dan alternatif lainnya. Ya, tadi sudah kita jelaskan, ini penggambaran lebih visual saja, di mana yang di atas ini adalah penggambaran tentang total manfaat yang kita sebut sebagai GPV, atau nilai yang diberikan pada pelanggan, atau nilai yang dipersepsikan oleh pelanggan, yang diterima oleh pelanggan. Kemudian CPV ini ternyata apa? Ternyata CPV ini didasarkan pada selisih, ya, sudah kita lihat tadi, antara apa yang didapatkan oleh pelanggan dengan apa yang diberikan oleh pebisnis, ya, pada kemungkinan pilihan yang berbeda, misalkan merek A dan merek B. Nah, pelanggan akan mendapatkan manfaat dan menanggung biaya. Jadi manfaat itu yang diperoleh, biaya itu yang ditanggung atau yang kita keluarkan. Nah, pemasar dapat meningkatkan nilai penawaran pelanggan melalui beberapa kombinasi peningkatan manfaat, ya, kemudian juga mengurangi jenis biaya atau lebih. Itu. Nah, pelanggan yang memilih dari dua akan memiliki rasio V1 berbanding V2. Nah, ini jika V1 dipilih, itu berarti rasionya lebih dari 1. Artinya memang barang yang pertama atau merek yang pertama itu memiliki value yang dipersepsikan itu lebih besar daripada barang yang kedua, barang yang B. Dengan demikian, kalau sebaliknya, itu maka dia akan memilih yang barang kedua. Dan ketika sama, itu netral, alias bisa saja dia memilih bebas di antara keduanya, ataupun tidak memilih. Kemudian penjelasan berikutnya bahwa pebisnis melakukan analisis pelanggan. Jadi pebisnis itu perlu untuk selalu melakukan yang namanya analisis pelanggan. Ini untuk mengungkap kekuatan dan kelemahan relatif yang dimiliki terhadap kekuatan dan kelemahan yang dapat dilakukan oleh seorang pebisnis agar selalu melakukan analisis nilai terhadap pelanggan. Jadi yang pertama, selalu mengidentifikasi atribut dan manfaat utama yang dinilai pelanggan. Jadi manfaat utama yang diinginkan pelanggan itu apa? Yang kedua, menilai arti penting kuantitatif dari atribut dan manfaat yang berbeda. Jadi yang utama apa, yang berbeda tapi dipilih oleh pelanggan apa. Yang ketiga, menilai kinerja perusahaan dan pesaing berdasarkan nilai pelanggan yang berbeda dan membandingkannya pentingnya, ya. Dan yang keempat, mempelajari bagaimana pelanggan dari segmen tertentu menentukan peringkat kinerja perusahaan terhadap pesaing utama, ya, berdasarkan suatu atribut atau manfaat. Ini sudah membandingkan antar pesaing. Nah, kemudian mengamati nilai pelanggan sepanjang waktu. Ini penting. Jadi melakukan pengamatan ini sepanjang waktu agar selalu dapat dimonitor bahwa pelanggan sebenarnya menginginkan apa. Menginginkan itu berarti kan menginginkan nilai seperti apa. Dan itu yang menjadi dasar kita untuk menggerakkan bisnis kita ke arah nilai yang memang diminati oleh pelanggan maupun yang itu ada di pesaing kita. Selanjutnya kita lihat sini bahwa pilihan dan implikasi dari CPV bagi pembeli. Jadi pembeli mungkin diperintahkan untuk membeli pada harga yang rendah. Yang kedua, pembeli akan mundur sebelum perusahaan menyadari bahwa produk yang dijual itu lebih mahal. Gitu ya. Yang ketiga, pembeli bisa saja menikmati persahabatan dalam jangka panjang dengan nilai produk kita. Jadi 3 hal yang dapat dilakukan oleh seorang pembeli mensikapi hasil penilaian ataupun ya, CVV yang dilakukan oleh seorang pembeli. Nah, berarti pembeli jadi pembeli ini beroperasi dalam berbagai batasan, dan terkadang ini pembeli setelah melakukan CPV, ya, melakukan penilaian terhadap nilai dari beberapa barang yang dibandingkan itu cenderung lebih menilai berdasarkan manfaat pribadi, ya, daripada manfaat perusahaan. Kadang-kadang begitu, ya. Kadang-kadang begitu, dan ini berarti ada kepentingan sendiri. Kemudian nilai yang dipersepsikan oleh pelanggan atau CPV ini merupakan kerangka kerja yang berguna yang diterapkan dalam banyak situasi dan menghasilkan pandangan yang kaya untuk perusahaan, ya. Nah, bagi penjual, maka implikasi dari CPV itu apa? Maka yang pertama adalah penjual harus menilai total manfaat pelanggan dan total biaya yang berhubungan dengan setiap tawaran pesaing. Jadi memang selalu harus melakukan kajian analisis apa tadi itu CPV, ya, analisis manfaat dan juga biaya dari pesaingnya untuk diperbandingkan, untuk mengetahui bagaimana peringkat tawaran kita sebagai penjual di pikiran pembeli, apakah lebih menarik dibandingkan dari pesaing kita. Dari sisi CVV-nya lebih banyakkah yang kita tawarkan daripada pesaing kita. Nah, yang kedua, penjual yang berada pada keadaan di mana nilai yang dipersepsikan pelanggan itu kok tidak menguntungkan. Jadi misalnya perusahaan kita dipersepsikan tidak menguntungkan di mata pelanggan, maka kita sebagai penjual dapat melakukan 2 hal. Yang pertama, meningkatkan total manfaat. Ya. Jadi kita akhirnya nanti akan menyusun strategi berdasarkan target konsumen yang memang berapa banyak yang menginginkan total manfaat lebih banyak daripada total biaya.
maupun kadang ada konsumen dengan segmen misalkan menengah ke bawah lebih kepada apa itu yang keterjangkauan dari sisi harga, sehingga kita tekankan menyuguhkan nilai berupa biaya yang kita kurangi walaupun total manfaatnya agak kurang dibandingkan dengan segmen yang misalnya menengah ke atas. Itu bisa terjadi demikian yang dapat dilakukan oleh penjual mensikapi hasil penilaian dari CVP itu. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini, bagaimana menghantarkan nilai pelanggan yang tinggi? Bagaimana? Nah, konsumen mempunyai beragam tingkat loyalitas ya terhadap merek, toko, perusahaan tertentu. Jadi loyalitas itu bisa terhadap mereknya, tokonya, maupun juga perusahaannya atau badan usahanya. Ya, kemudian yang disebut loyalitas ini kita garis bawahi dulu ya. Loyalitas adalah komitmen yang dipegang secara mendalam oleh seorang pembeli untuk membeli atau mendukung kembali produk. Nah, ini benar. Meskipun ada pengaruh ya dari pesaing kita, dan itu berpotensi untuk mengalihkan loyalitas pelanggan ini pada pesaing, tetapi dia tetap loyal pada produk kita. Yang menawarkan atau melakukan proposisi nilai itu melebihi dari positioning dari perusahaan itu. Misalnya kalau untuk mobil Volvo itu kan positioningnya kan mobilnya aman, tagline-nya kan aman, tetapi dia juga menawarkan nilai lebih dari aman, juga panjang, pelayanan juga baik. Jadi apa yang kita unggulkan itu menjadi yang kita positioningkan, tapi kita sebenarnya harus juga menawarkan nilai yang lebih banyak dari apa yang kita proposisikan. Ya. Baik, kita lanjutkan di slide berikutnya yang tadi itu yang dapat dilakukan dengan cara mencipta dan membangun nilai kepuasan loyalitas pelanggan itu ya, yang menggunakan 5 hal tadi itu. Nah, sekarang kita masuk yang pertama tadi adalah CPV, yang kedua total kepuasan pelanggan. Jadi kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa. Ini karena ini dapat membina hubungan baik pelanggan, maka kita sebagai pebisnis ya sebaiknya ini ya menjadikan usaha-usaha meningkatkan kepuasan sebagai usaha yang penting di sini. Karena kepuasan adalah di sini senang itu terjadi karena apa? Kinerja dari bisnis kita itu atau hasilnya itu lebih dari harapan yang diharapkan ya, harapan dari konsumen itu. Jadi dengan demikian kalau dirumuskan bahwa puas adalah ketika kinerja usaha sesuai dengan yang mereka persepsikan atau harapkan. Gitu. Sebaliknya jika gagal untuk memenuhi harapan, kinerja kita gagal, kalau sangat puas itu berarti kinerja kita melebihi yang diekspektasikan. Nah, gitu ya, yang diekspektasikan. Nah, ada banyak faktor yang menentukan kepuasan. Nah, melalui mata kuliah ini ada kajian-kajian artikel ilmiah ya, silakan nanti apa aja faktor di buku-buku ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan di sini pengaruh kepuasan pelanggan. Jadi perusahaan yang berpusat atau berorientasi atau pada pelanggan atau customer oriented atau market oriented ini adalah maka kepuasan pelanggan itu akan menjadi tujuan utama dan juga sarana kegiatan pemasaran itu sendiri untuk membesarkan perusahaan, untuk menjaga keberlanjutan hidup perusahaan. Nah, di zaman sekarang ini ya dengan kemudahan internet ya, dengan berbagai kemudahan internet ini, maka perusahaan harus lebih baik dalam memperhatikan tingkat kepuasan pelanggan, karena konsumen dengan mudah akan menyebarkan berita ataupun bukan konsumen sekaligus dengan melalui e-worm ya, electronic word of mouth. Jadi bagaimana menyebarkan secara elektronik ya terhadap apa-apa yang dia ketahui tentang bisnis kita, tentang merek kita. Nah, ada hal yang menarik terkait dengan keluhan pelanggan. Ternyata keluhan pelanggan ini menjadi penting untuk diperhatikan. Tapi tidak banyak perusahaan ataupun bisnis yang memperhatikan keluhan pelanggan sebagai sumber inspirasi ide dan juga cara untuk menjaga loyalitas pelanggan. Nah, faktanya bahwa memang konsumen itu menyampaikan keluhannya, mereka apatis gitu ya. Tiba-tiba berhenti membeli gitu aja. Ini karena apa hal ini terjadi? Karena 95% itu merasa keluhan mereka itu tidak dilayani, tidak direspon gitu ya. Sehingga effort mereka untuk melakukan komplainnya mereka tidak komplain, jadi tiba-tiba tidak beli gitu aja. Nah, ini bahaya. Maka kita sebagai bisnis perlu untuk selalu menjaring apa saja keluhan pelanggan, dan itu dibalik keluhan pelanggan adalah sumber nilai dari sesuatu yang memang catat yang tadi kita katakan sebagai CPV itu ya. Gitu ya. Sehingga kita akan bisa memantau terus dan memberikan nilai-nilai yang betul-betul diberikan oleh yang diinginkan oleh pelanggan ya. Selanjutnya di sini ada berbagai cara yang disebut sebagai sikap keluhan pelanggan gitu ya. Jadi seberapapun baiknya rancangan bisnis kita, ya, maka kesalahan itu bisa saja terjadi. Oleh karena itu, hal terbaik yang dilakukan adalah mempermudah pelanggan dalam menyampaikan keluhan. Nah, ini penting ini kalau kita sebagai bisnis, permudahlah konsumen kita untuk menyampaikan keluhannya.
apakah dengan ya, ataupun kalau sekarang misalkan chat online ataupun customer siaga dan sebagainya, menghubungi pelanggan. Jadi bahkan ada usaha untuk menghubungi pelanggan mungkin setelah mereka melakukan keluhan, atau sengaja kita ingin tahu pelanggan kita ini memberikan persepsi positif atau negatif terhadap puas, atau adalah menerima tanggung jawab. Jadi kalau ada komplain memang ini ya kita harus tanggung jawab ya, jangan menyalahkan pelanggan. Yang keempat, mempekerjakan orang layanan pelanggan yang memiliki empati, jadi orang-orang yang terdepan yang berhadapan pelanggan, sebaliknya gitu ya. Dan yang kelima, menyelesaikan keluhan dengan cepat dan mengusahakan kepuasan pelanggan. Jadi komplain harus kita layani dengan secepat mungkin, kita atasi dengan secepat mungkin ya. Nah, sebagian pelanggan yang menyampaikan keluhannya sesungguhnya tidak meminta kompensasi ya. Nah, tapi kalau dikasih kompensasi itu sangat suka juga dan sangat mengenang gitu ya. Justru mereka itu sebenarnya peduli terhadap usaha kita. Bagaimana kajian-kajian nilai-nilai pelanggan itu yang ada di jurnal-jurnal ya, silakan ditindaklanjuti. Misalnya bahwa perceived value of OPA, tourist attitude, tourist site ya. Jadi nilai-nilai yang dipersepsikan oleh seorang wisatawan itu terkait makanannya ya, terkait dengan servis maupun fasilitasnya. Itu apa saja indikator maupun atributnya. Nah, silakan ini Anda lihat di sini ya. Dan di jurnal yang memang bagus seperti yang saya rekomendasikan di saat itu ya, misalnya di ProQuest.com, di Science.com maupun jurnal-jurnal yang berreputasi yang lain ya, itu kan database tadi ya, maupun di jurnal nasional yang terindeks ataupun terakreditasi SINTA 1 dan 2 ya, tidaknya tadi 3 dan juga DOAJ itu sudah memenuhi untuk kriteria jurnal yang bagus untuk Anda jadikan sebagai referensi. Itu akan kebanyakan ya akan memunculkan sampai kepada ini misalnya adalah PV atau CPV yang diteliti. Ya. Ini untuk kajian penerapan konsep apa itu tadi nilai yang dipersepsikan pelanggan sebagai salah satu cara untuk membina hubungan baik pelanggan. Ini sangat penting untuk kita pelajari apa yang sudah diteliti dan juga disuguhkan oleh para peneliti di media-media ini. Oke, silakan nanti ditindaklanjuti. Kemudian yang ketiga, cara membina hubungan baik pelanggan ternyata adalah mengukur kepuasan itu sendiri. Nah, ternyata ini menjadi kunci untuk salah satu kunci untuk menjaga membina hubungan baik dengan pelanggan kita. Jadi perusahaan seharusnya mengukur tingkat kepuasan pelanggan ini secara teratur gitu ya, agar kita selalu tahu posisi kepuasan konsumen kita ataupun bahkan sebaliknya pada titik kekecewaan gitu ya, jangan sampai terjadi. Nah, metode pengukurannya yang pertama sistem keluhan dan saran. Jadi, ini sudah biasa ada keluhan, saran, bisa pakai media apapun gitu ya. Yang kedua melalui cara cross shopping, jadi ini kita mempekerjakan orang-orang untuk berpura-pura menjadi pembeli padahal ada orang suruh kita, padahal itu sekaligus untuk merekam berbagai layanan maupun bagaimana tanggapan dari penjual di pasar terhadap barang yang kita miliki ya. Itu cross shopping ya. Ini kemudian yang ketiga loss customer analysis maupun survei pelanggan di slide selanjutnya. Mari kita cek. Jadi kita sengaja untuk melakukan analisis kepuasan pelanggan dengan cara melakukan loss customer analysis. Jadi kepuasan konsumen ini diukur dengan cara menghitung. Jadi menghitung berapa banyak konsumen yang telah berhenti atau tidak membeli lagi atau berpindah kepada pesaing dan alasannya apa, itu harus kita cari tahu. Dan yang keempat dengan cara melalui survei kepuasan pelanggan. Ini penting dengan cara survei ini, apakah yang melalui media online atau offline ya, ini penting. Kemudian kita lanjutkan di sini, penjelasan tambahan tentang cara mengukur kepuasan pelanggan dengan sistem keluhan maupun sampai dengan beberapa operasional cara operasi. Ya, tentu yang berorientasi pelanggan menampung saran keluhan ya, melakukan komunikasi dua arah secara cepat dan seterusnya. Silakan untuk direnungkan untuk dijadikan dasar untuk bagaimana membina hubungan baik dengan pelanggan. Nah, selanjutnya kita lihat di sini cara membina hubungan baik yang pelanggan itu dalam rangka meningkatkan kepuasan dan loyalitasnya. Itu yang keempat adalah dengan cara selalu menjaga kualitas produk, di mana kualitas produk itu adalah ya sesuatu nilai yang memang ada pada barang itu dan itu diberikan oleh konsumen gitu ya. Dan ternyata kualitas ini menjadi pertahanan terkuat ya menurut Portal dan Kelana, adalah pertahanan terkuat dari perusahaan kita untuk menghadapi persaingan. Dan ini satu-satunya jalan untuk mempertahankan pertumbuhan dan penghasilan. Nah, karena ini merupakan pertahanan terkuat sebagai salah satu komponen dalam membina hubungan baik dengan pelanggan, maka kualitas produk ya sangat penting untuk dipertahankan, gitu ya. Nah, pelanggan yang mendapati produk melebihi harapannya, berarti pelanggan itu telah
puas ya, dan kita berhasil mengantarkan kualitas pada pelanggan. Nah, ada 3 hal yang ternyata saling terkait dan itu penting ya, dan ketiganya itu harus dirakit menggunakan manajemen. Apa itu? Yang pertama adalah kualitas dari produk dan jasa kita. Yang kedua, dengan demikian akan tercipta kepuasan, dan yang keempat kita sangat penting menjadi hal yang terkait ya. Kemudian yang kelima, untuk membina hubungan baik dengan pelanggan ya, dengan mencipta nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan adalah dengan cara menjalankan manajemen mutu yang total quality management, yaitu pendekatan menyeluruh suatu organisasi ya, di dalam perusahaan untuk secara kontinu melakukan perbaikan kualitas semua hal, yaitu proses, produk, jasa, organisasi, dan lain-lain semuanya bahkan. Jadi tidak hanya melulu pada kualitas produknya, tapi layanannya tidak diperhatikan, tidak demikian. Jadi total quality ini adalah ya bagaimana mutu secara total itu dijamin oleh kita sebagai pebisnis agar konsumen. Pasar memegang beberapa peran penting untuk membantu menemukan dan menghantarkan barang itu dengan kualitas yang tinggi pada pelanggan. Nah, caranya bagaimana cara melakukan TGM ini? Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan secara tepat. Yang kedua, mengkomunikasikan harapan tersebut ya secara tepat kepada perancang dari produk yang kita buat. Yang ketiga, memastikan bahwa pelanggan itu dilayani, dipenuhi secara tepat apa yang dia butuh. Yang keempat, ketika kita kirimkan, ketika kita hantarkan barangnya, kita periksa bahwa kita cek bahwa pelanggan itu menerima instruksi yang benar tentang cara pemakaian barang atau jasa. Tetap menjalin hubungan dengan pelanggan setelah mereka membeli dan memastikan bahwa mereka itu puas. Dan kalau tidak puas, perlu kita lakukan kajian apa penyebabnya dan terus kita perbaiki ya. Yang keenam, mereka harus mengumpulkan tentang perbaikan produk dan menyalurkan ide tersebut pada departemen yang tepat. Jadi kalau sudah kita temukan keluhan-keluhan apa lagi yang masih belum dipenuhi, maka itu kita teruskan kepada departemen yang terkait untuk memperbaiki terus-menerus. Nah, jika 6 hal itu dilakukan, maka pemasar akan dan kepuasan pelanggan, juga profitabilitas pelanggan dan perusahaan, yang tadi 3 hal yang tidak dapat kita lepaskan atau saling terkait tadi itu ya. Nah, kenapa ini ada proses produksi, kemampuan produk, layanan konsumen, sistem dan manajemen teknologi informasi, responsif pelanggan maupun jaringan komunikasi dan lain-lain. Ini masih ada banyak hal sebenarnya. Nah, kemudian ini juga penggambaran yang lebih mudah tentang TGM, yang intinya adalah pelanggan itu prinsipnya, dan juga melibatkan seluruh pekerja. Jadi nggak bisa hanya pada bagian tertentu saja, misalkan pada bagian marketing saja bisa. Kemudian bagaimana cara memaksimalkan nilai sumber hidup pelanggan atau lifetime value? Ya, jadi finally pemasaran adalah seni menarik dan mempertahankan pelanggan, terutama yang menguntungkan. Ini misalnya 20% pelanggan itu paling menguntungkan dalam menyumbangkan profit terhadap perusahaan kita. Ya, ada sekian persen lagi misalkan tidak menguntungkan, dan sekian persen lagi misalkan bahkan mengurangi laba kita. Nah, maka kita berhak untuk kita nilai kurang baik untuk menjamin perusahaan kita. Nah, jadi karena apa? Karena pelanggan terbesar itu tidak selalu menghasilkan laba tertinggi. Jadi dia justru bisa menuntut layanan yang lebih baik, dan ini pada prakteknya sesuai dengan kemampuan perusahaan ya. Yang kedua, pelanggan yang terkecil membayar harga penuh dan mempunyai layanan minimal, tetapi biaya transaksi dengan mereka itu akan mengurangi profitabilitas kita. Nah, kemudian yang ketiga, pelanggan menengah. Nah, ini biasanya menerima yang bagus, membayar harga hampir penuh, jadi ya mereka masalah harga sadar gitu ya. Kemudian ini sering menjadi mempertimbangkan yang nomor 3 ini ya, sebagai target pasar ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah untuk memaksimalkan nilai seumur hidup pelanggan atau lifetime value tadi, perlu memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah keuntungan pelanggan, yang kedua mengukur nilai seumur hidup pelanggan, yang ketiga adalah ekuitas pelanggan, yang selengkapnya dapat dibaca di bukunya manajemen pemasaran oleh Kobel dan Keller ya. Nah, selanjutnya ini kita skip langsung kepada topik membangun relasi pelanggan atau customer relationship management. Nah, dengan cara bagaimana ini untuk bisa memaksimalkan loyalitas pelanggan dengan cara membangun hubungan baik dengan pelanggan tadi ya. Caranya adalah dengan tambahannya adalah melakukan pengelolaan hubungan pelanggan. Jadi manajemen yang namanya CRM itu. Yang kedua, menarik, memperhatikan dan menumbuhkan pelanggan. Yang ketiga, membangun loyalitas pelanggan. Nah, yang keempat, mengurangi peralihan pelanggan yang berpindah ke pesaing kita dan membentuk ikatan pelanggan yang baku. Tadi sudah kita singgung juga tentang loyalitas, jadi di sini tidak perlu kita jelaskan ulang, tapi bahwa tujuan dari bisnis memang menciptakan pelanggan yang betul puas sehingga dia loyal kan gitu ya. Nah, pelanggan itu yang betul-betul mereka terbiasa untuk beli produk kita, dan yang loyal itu berarti memang mereka mau bertahan walaupun ada godaan dari pesaing kita. Dan tetapi kita sebagai pengusaha harus segera memenuhi apa-apa yang menggoda
di luar pesaing kita, di luar bisnis kita, yaitu pesaing kita itu apa yang menyebabkan konsumen kita itu akan tergoda, itu harus kita ketahui dan kita segera penuhi agar loyalitas mereka tetap terjaga. Ya. Kemudian selanjutnya, membangun loyalitas itu dapat dilakukan dengan beberapa hal yang direkomendasikan. Mungkin ini nanti kajiannya kalau menurut kajian-kajian terkini di jurnal ilmiah itu bisa Anda dapatkan mungkin lebih yang terbaru ya. Silakan, ini yang direkomendasikan oleh Kotler dan Keller, yaitu dengan cara menciptakan produk jasa pengalaman yang unggul bagi pasar sasaran dan sebagainya. Nanti silakan, termasuk menjalankan program yang mengaku karyawan yang bagus, yang berprestasi, dengan memberikan reward, yang kurang berprestasi dengan cara memberikan punishment. Itu juga bagian dari cara untuk menjaga, dan disarankan untuk mengkaji hal-hal yang mempengaruhi kepuasan maupun loyalitas pelanggan, termasuk CVV itu apa pengaruhnya terhadap loyalitas dan kepuasan pelanggan di jurnal-jurnal ilmiah yang berkualitas agar mendapatkan pengetahuan yang terkini. Demikian yang dapat kita pelajari secara singkat, semoga bermanfaat ya, nanti bisa direnungkan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dengan demikian bahwa untuk membina hubungan baik dengan pelanggan dengan membangun nilai kepuasan dan loyalitas itu ya dapat dilakukan ya. Yang diperhatikan adalah apa? Ada 5 hal. Tadi itu sudah kita jelaskan 5-limanya secara singkat. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum dan selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua.